satendu jaminan geluhku. Tegundu aku ubas dalindu, oh Yesus, kam terangi bas geluhku. Jujur, Pekan Anak dan Remaja, tema besarnya yaitu KKR menjadi berkat. Kemudian subtemanya per tahun ini mengingatkan KKR GBKP yang sudah diberkati, siap menjadi berkat bagi alam, negeri, budaya, keluarga, dan dirinya sendiri. Jadi aku coba memaparkan untuk bahan Pekan Anak dan Remaja hari pertama dan hari kedua. Untuk hari pertama temanya adalah Aku dan Tuhanku. Ya, jadi untuk per hari pertama ini bahan Alkitabnya diambil dari Daniel 6 ayat 2 sampai 16. Tujuannya anak dapat menceritakan kembali kisah Daniel sesuai teks, menjelaskan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, menyatakan tekad hidup di dalam Tuhan melalui nyanyian. Ayat hafalannya Mazmur 16 ayat 2. Ini aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain Engkau. Kemudian responsoriannya nanti ada di dalam tata ibadah, Mazmur 16 ayat 1 sampai 10, metodenya meditasi. Kemudian yang harus yang dipersiapkan adalah InFocus, menampilkan gambar Daniel. Bila tidak memakai InFocus atau tidak menggunakan metode Zoom, maka menggunakan gambar bercerita tentang kisah Daniel. Nyanyiannya Beranilah Seperti Daniel. Nanti aktivitasnya adalah anak kecil mewarnai gambar orang berdoa, anak tanggung mencari jejak, anak remaja menemukan perbedaan dalam gambar. Jadi ini sudah diberikan oleh Moderamen, aktivitas yang akan dilakukan oleh adik-adik KKR yang dari kelas kecil, tanggung, dan remaja. Ya, alat dan bahan dekorasi yang bisa disiapkan, meja kecil, tikar kecil, bisa diganti dengan amak bentar, lilin putih 1 buah, kertas semen dibentuk seperti dinding, dan gambar jendela kecil. Jadi untuk membuat dekorasi seperti dia di dalam ini ya, gua ini gitu ya. Jadi ada kantong semen, jadi dibuat propertinya seperti itu. Jadi yang kemarin disampaikan dari Moderamen, karena tadi ini metodenya adalah meditasi, jadi sebelum masuk tata ibadah, nanti ada tata ibadahnya, sebelum masuk tata ibadah, jadi guru sudah mensosialisasikan atau sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan saat nanti sudah masuk bagian di tata ibadahnya. Mungkin aku akan share-nya yang tata ibadah hari pertama. Taruh di meja situ nanti, Bang. Ini hari pertama, ini tata ibadahnya untuk hari pertama ya, yang dengan tema Aku dan Tuhanku, bahannya tadi Daniel. Jadi ketika sebelum masuk bagian persiapan yang ibadah kebaktian ini, gurunya itu sudah menjelaskan kepada adik-adik KKR bahwa kita masuk ibadahnya ibadah meditasi gitu. Jadi ini udah disosialisasikan sama song leader, kalau memang ada song leader, dan pemusiknya. Nah, kalau bisa musiknya, karena ini metode meditasi, ya pakai gitar akustik, piano, atau biola. Ini dari saran dari sana ya, Moderamen. Nah, jadi pada saat sudah masuk kebaktian, itu semua mengalir. Jadi sudah tahu song leader di mana bernyanyi, pemusik di mana memainkan musiknya. Karena guru atau mungkin nanti pendeta yang bawa kebaktiannya ini sudah tidak lagi menyampaikan, kita bernyanyi dari misalnya dari Kidung Jemaat nomor sekian, tidak, tapi langsung mengalir aja. Jadi ketika udah masuk votum, salam, amin amin, invokasi juga nggak usah dibilang lagi, invokasi langsung disebutkan Mazmur 16 ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang
baik selain tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Jadi udah disebutkan sama guru kemudian bernyanyi biar bumi akan berlalu ini nggak usah dibilang lagi sama gurunya, ayo adik-adik kita menyanyikan biar bumi akan berlalu, tidak, tapi langsung setelah selesai invokasio, pemusik sudah langsung mainkan musik biar bumi akan berlalu ini dengan temponya itu tempo yang lambat karena ini kan metodenya meditasi. Jadi dinyanyikannya juga ini kalau mungkin kita biasa kan dengan riang gitu ya, dengan temponya cepat. Nah, tapi ini karena metode meditasi ini temponya lambat. Jadi langsung musik main, langsung masuk nyanyi. Nah, selesai nyanyi langsung masuk responsoria. Responsoria, ini guru KKR, guru anak remaja, baru masuk ke bernyanyi lagi, langsung lagi main musik. Langsung musik bermain, jadi pokoknya tidak ada lagi guru menyampaikan kita bernyanyi dari KEE, itu nggak ada, langsung mengalir semuanya. Nah, kemudian ini doa pribadi. Jadi ini perlu disampaikan dulu sebelum kita masuk kebaktian, disosialisasikan dulu. Nanti Dek, setelah muliakan Otendingku selesai, langsung ada musik instrumental, adik-adik berdoa di dalam hati dengan topik doanya keluarga, orang tua, abang dan kakak adik. Jadi ini kan berarti suasananya sunyi ya, hanya musik aja ya, musik instrumental tadi yang dimainkan oleh pemusik. Lalu masuk lagi ke lagu ini, itu juga langsung musik yang bermain. Lalu setelah itu masuk ke dalam renungan. Renungan di sini jadi karena tadi metode meditasi, kemarin dari Modraman menyampaikan kalau untuk renungan ini disampaikan dengan cara kalau orang Karo bilang itu nuri-nuri ya. Nuri-nuri. Jadi tidak seperti yang khotbah gitu ya, jadi yang seperti nuri-nuri dari cerita ini. Nah, ini disampaikan hanya paling lama itu 10 menit dan ditekankan poin-poin penting yang ada di cerita Daniel. Karena ini temanya adalah aku dan Tuhanku, jadi ya gimana hubungan anak KKR dengan Tuhan ya, seperti Daniel tadi ada jam doanya, kemudian doanya teratur ya. Nah, itu hal-hal yang harus ditekankan. Nah, ketika di dalam nuri-nuri ini pun ada diinikan musik instrumental. Nah, ini yang ada musik instrumental ini Daniel seorang pemuda yang rajin berdoa. Nah, ini penekanan-penekanan poin-poin penting yang perlu disampaikan atau perlu ditekankan ke adik-adik KKR ini sambil masih main musik ya, musiknya bermain gitu karena ini meditasi gitu. Nah, lalu setelah itu setelah selesai tadi bagian renungan, guru berdoa menutup renungan tadi, lalu disambut lagi dengan lagu ini. Langsung masuk musik, langsung kalau misalnya kita ada song leader, langsung masuk song leader, langsung sambut lagu ini. Lalu masuk persembahan, doa persembahan dan syafaat yang dilakukan dengan responsoria, diiringi ada musik instrumental juga. Lalu ada tekad dan peneguhan melalui nyanyian, ini juga langsung masuk lagu ini bagian laki-laki, bagian perempuan. Jadi ini udah disampaikan nanti yang nyanyi laki-laki dulu, nanti baru setelah lakukan menari seperti dalam menari udah selesai, baru yang perempuan yang bagian melompat, baru semuanya. Baru di doa Bapa Kami, berkat, nah baru ditutup dengan games. Ini games yang disampaikan atau diinikan oleh Modramen ya, mendengarkan suara. Kalau suara Tuhan bunyinya wus wus wus, singa aum, raja teng teng teng, pejabat ha hu ha hu ha. Jadi kalau misalnya guru membuat suara Tuhan, misalnya jadi gurunya
hus, hus, hus. Nah, adik-adik KKR-nya apa yang harus dilakukan ketika gurunya bilang hus, hus, hus? Berarti mereka harus duduk berdoa lipat tangan. Nah, lalu misalnya dia teng, 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 berarti dia anak berdiri tegak dan menundukkan kepala gitu. Nah, ya ini aja diganti-ganti di 4 ini gitu. Di gamesnya setelah kebaktiannya. Nah, jadi itu untuk hari pertama. Nah, untuk hari kedua, Kak Yunita, kita bisa berhenti dulu di hari pertama, Kak. Mana tahu ada pertanyaan dari abang kakak yang lain. Oke, ya. Baik, abang kakak silakan. Untuk tadi paparan hari pertama sudah selesai. Tadi itu karakternya Daniel ya, Kak Yunita ya. Ya, silakan abang kakak. Apakah ada pertanyaan? Daniel dengan tema Aku dan Tuhanku. Aku mau bertanya, Kak Dep. Ya, silakan Kak. Ande Cindy. Ya, selamat pagi, Kak. Yunita Sarlen. Mau tanya dulu sebelum lanjut ya. Ini kan temanya KKR menjadi berkat. Tapi kan tema tahun ini kan kreativitas ya. Apakah nggak salah ini mau drama? Maksud aku gitu, maksudnya. Kan tahun ini kita merawat lingkungan. Kenapa temanya KKR menjadi berkat? Itu yang pertama. Yang kedua, ini apakah dibuat secara onsite? Ya kan, karena meditasi gitu ya. Sementara kami kemarin pernah mengajukan untuk onsite secara par, ditolak oleh runggun kami karena tidak boleh terjadi keramaian yang sangat gitu ya. Maksudnya dibatasin gitu. Apakah harus secara onsite? Kalau parnya secara online untuk meditasi, kami rasanya nggak akan sampai ya meditasi secara online. Apakah ada saran dari moderamen seandainya kita secara onsite, secara online begitu? Bujur Kak, itu dulu yang mesti kami pertanyakan. Saya yang jawab boleh? Silakan, Bi, silakan. Ya, jadi begini, kalau yang tahun 2021 tema kita itu kan generasi muda menjadi berkat. Kita udah tanyakan juga itu, karena itu kan dulu generasi muda. Jadi dengan tahun 2021 sudah mendapatkan, ya maksudnya kalau ibarat mereka sudah kompeten lah dengan apa sih yang dimaksud dengan generasi muda menjadi berkat. Lalu sekarang mereka menjadi berkat KKR-nya gitu, bukan lagi generasi muda, tapi makanya dia dituangkan di dalam subtema itu. Kemarin juga kami tanyakan sih itu, karena sekarang ini kan kita kreatif menjadi lingkungan. Nah, kreatif menjadi lingkungan ini kan masih tahap pembelajaran bagaimana sih, jadi belum prakteknya, seperti itu sebetulnya kemarin dia bilang, sehingga subtema kita ini atas dasar sasaran tahun gereja tahun 2021 itu generasi muda menjadi berkat, bahwa par tahun ini mengingatkan KKR yang sudah diberkati, yang kan berarti mereka dianggap sudah generasi muda sudah siap menjadi berkat bagi alam, negeri, budaya, keluarga dan dirinya sendiri. Seperti itu sebetulnya kemarin. Ya, jadi kami pun kemarin juga bertanya soal ini. Jadi itu, kemudian masalah onsite dan offsite gitu ya. Kalau misalnya kami juga kemarin bahas mengenai itu, sebetulnya mungkin bisa, kalau menurut kami sih ya, masih bisa didiskusikan kembali kepada BPMR, karena waktu kita buat program ini kan memang kita semuanya online gitu ya. Ya, jadi memang, nah sekarang kami sendiri juga di Pondok Gede ini per 19 Juni nanti semua sudah ibadahnya tatap muka, seperti Cisalak kalau nggak salah mereka sebelumnya sudah. Nah barangkali mungkin kita usulkan kalau memang tetap dia nggak boleh izinkan, ya kita kreasikan lagi bagaimana dengan acara online seperti itu saya rasa. Nah, jadi masalah yang tema untuk bagaimana menjadi berkat itu memang adalah ini sudah dipraktekkan gitu, nggak hanya memberikan pengertian, pemahaman, pengetahuan kepada adik-adik apa sih maksudnya generasi muda jadi berkat, tapi mereka sudah bisa melakukan itu gitu. Seperti itu sih yang bisa kami sampaikan, dan ini memang juga dibahas pada waktu itu. Nah kemudian lagi tambahannya mungkin tadi bahwa
tema kita itu ada firman Tuhannya itu ada di Matius 19 ayat 13 sampai 15, teman-teman, mungkin sebagai mengingatkan saja tema besarnya itu seperti itu. Yaitu Matius 19 itu kan sebentar, Matius 19 mungkin perlu kita ingatkan lagi sekali dulu. Matius 19 itu ayat 13 itu kan masalah Yesus memberkati anak-anak. Jadi ada lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat di situ. Artinya teman-teman, bahwa melalui firman Tuhan ini, anak-anak ini sudah diberkati dan dia akan menjadi berkat juga bagi alam, negeri, budaya, keluarga, dan dirinya sendiri. Itu yang diharapkan sasaran dari par kita tahun ini. Ada saja mungkin yang bisa kami tambahkan, Bu Jur. Bu Jurbi, bagaimana Boleh kakak di sedikit sini? lagi nggak, Kak? Karena gini, silakan, Bi, Kak. ini kan baru di-share panduan par ya, sementara kami sudah menggodok par kami di Depok gitu loh. Karena waktu itu pengajuan tidak boleh secara konsep, jadi kami balik lagi menggodok secara online. Gitu kami berniat emang memakai pendeta Mudraman untuk ini, dan kami mengambil tema nggak salah itu Piara berapa tahun yang lalu, yaitu hatiku, duniaku, dan karyaku gitu, karena menyangkut kreativitas gitu, merawat lingkungan. Nah, seandainya ini udah di-share kepada kami, tentu akan dipertanyakan oleh pendeta Mudraman ya, kenapa tema kalian berbeda dengan yang Ini dari Mudraman juga ini. Ya benar, Bi, tapi kan ini baru di-share-kan ya kan. Oh iya, karena kita baru dapat juga, iya. Jadi kakak menjadi berkat ya. Itu memang jadi pergumulan bagi kami Depok, karena kami sudah menggodok dengan pendeta yang dari Mudraman. Belum, tapi nanti kan ketika kami akan memanggil pendeta Mudraman secara Zoom, tapi dia pasti tahu juga. Dia pasti kan dari sana ini. Jadi dia pasti memang itu yang kita terima dari Mudraman. Benar, ini kan aku cuma sharing aja, Bi. Benar. Kami kan sudah menggodok, dan ini kan ini baru di-sharekan kepada kita, sementara kami dari bulan kemarin udah menggodok gitu kan, karena terlalu mepet. Nah, anak-anak juga pasti orang tuanya udah akan jalan-jalan di bulan Juni. Jadi ini udah akhir Mei begitu kan. Jadi bahkan udah awal bulan Juni. Jadi kemarin teman-teman sudah menggodok dan mengambil tema ini gitu loh. Nah, ini juga jadi Bodali, begini aja kalau begitu. Ini kami serahkan, ini juga sesuai dengan apa yang kami terima pun terlambat juga ya. Jadi terserah Runggun-Runggun aja. Yang penting kami sudah sharekan dan itu akan kami kirimkan secara resmi baik ke BPMR sama ke Runggun-Runggun nanti bahan itu. Nah, kalau memang tidak mau pakai ini ya silahkan aja, nggak apa-apa gitu. Tapi ini kalau menurut saya sebetulnya nggak sulit digumuli lagi, sebentar saja. Hanya yang paling penting bagi kita semua adalah misalnya kalau ada kegiatan seperti tadi, itu kan mewarnai apa itu kita harus siapkan buat seluruh anak kalau kita tatap muka. Tapi kalau kita tidak tatap muka, ya kita harus share di grup atau bagaimana ya mereka setorkan lewat grup juga tugas-tugas mereka. Nah, hanya seperti itu sebetulnya. Kalau menurut saya sih panduannya ini kami pun melihat bahwa itu sangat memang sudah bagus gitu. Kalau digodok dari hari pertama sampai ke-6 sudah ditetapkan di beberapa runggun. Saya nggak tahu juga nih runggun mana sih yang sudah boleh juga raise hand yang sudah membuat seperti Depok ini gitu. Silang sih Kak. Sudah bikin juga hari pertama sampai ke-6. Enggak, kami mau bikin sehari tapi temanya tetap nunggu dari klasis atau Mudraman gitu. Cuman kami mau bikin pelaksanaannya. Tadinya rencananya meditasinya di akhir, ternyata di sini di awal gitu. Iya. Jadi itu aja nanti kami mau pelajari lagi. Iya. Dalam sehari diusahakan itu dapat diselesaikan. Yang lain bagaimana? Berarti sehari dari pagi sampai sore gitu? Iya, iya. Yang rencananya lain? jam 8 sampai jam 8 malam. Ya. Yang lain belum buat ya seperti Depok dan Cilengsi, belum ya? Ya, belum jadi
nanti disesuaikan aja mungkin untuk Depok atau Cilengsi kan masih nunggu bahan ini. Jadi kalau ini mungkin yang lain mungkin ada lagi pertanyaan dari presentasinya Nande Sarlen tadi. Silahkan. Kami dari Ada lagi, Palang. Bapak? Ya, silakan Kak. Shalom, Jojoan Bantakrina. Jua. Kami Kak, satu. Tadi kan ada aku dengar yang pembawa firman bisa pendeta atau pelayan. Kalau diundang pertua diaken bisa nggak ya? Boleh aja, guru juga bisa, guru. Kan itu renungan buat guru sebetulnya di situ. Nanti buku yang kami share itu, nanti teman-teman bisa baca, itu ada juga persiapan buat guru, sama seperti buku pedoman sih kalau saya lihat. Jadi ada bimbingan buat guru, cuman ada aktivitasnya lebih dikasih contoh buat aktivitasnya. Kalau di buku pedoman kan enggak. Bisa. Guru juga bisa kalau ada guru yang siap. Boleh. Oke. Ya. Berarti pertua diaken bisa. Boleh. Ya. Terus yang kedua, kan tadi ada lagu yang mulai dari kebaktian itu diperlambat ya temponya ya. Kalau yang dari awal itu nggak masalah, nggak diperlambat temponya. Yang dari awal. Yang pembukaan sebelum masuk fotum dan salam. Ya itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Begitu masuk dan fotum kan nanti katanya Nande Sarlen tadi kan akan diajak gitu ya supaya semuanya hikmah gitu seperti itu. Ya. Itu kreativitas kita. Oke, Bi. Terakhir yang gamenya tadi itu nanti kan suara-suara ya. Bisa nggak dimodifikasi dengan cerita tapi suara itu dimasukkan ke dalam? Boleh, itu kreativitas lah namanya ya. Karena ini kan PAR ini kan sebetulnya ya mengisi waktu libur anak, kita memberikan dalam pembinaan rohani mereka, kemudian juga ada game-game lah untuk mengisi masa libur mereka, ada game-game seperti itu. Kalau kami isi misalnya pada suatu hari seorang raja gitu kan, ya raja itu apa gitu kan misalnya, nanti dia langsung siap ini ya, boleh aja, itu kreativitas, bagus juga gitu Herda. Oke, Bi. Terakhir, Bi. Kan ada 6 kali kita pertemuan ini ya. Ya. Itu harus 6-nya atau 6 kalinya atau memang bisa 4 kayak tahun lalu kan? Ataupun seperti tadi Cilengsi 1 hari gitu. Ya. Apakah gimana? Ngerti, bisa. Kalau bisa sih bagusnya, karena temanya itu sudah 6 hari, sebaiknya memang 6-nya disampaikan kepada adik-adik kita, karena itu kan disiapkan oleh para pendeta kita juga ya dari Modramen ya. Pendeta pun mereka tim di sana menyusun ini gitu. Jadi kita sudah given dan sudah sangat gampang untuk diikuti sih kalau menurut saya. Jadi diberikanlah 6-6-nya. Baginda Cilengsi Penina dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, ya itulah dikemas nanti di Runggundu masing-masing supaya itu bisa tersampaikan semua ke adik-adik kita gitu. Oke, Bi, Bujur. Ya. Kak, mau nanya, Kak. Ya. Ini bahannya sudah di-share belum, Kak? Belum. Setelah inilah baru kami share nanti. Kan tadi aku bingung juga waktu Kak bilang buku yang di-share. Belum. Sip, bujur. Oke. Sedikit info aja dari kami, mungkin tadinya kami mau nginap, cuman ya janganlah kalian ini, udah dikasih aja tetap muka udah syukur, malah kalian mau nginap, kata pendeta lagi. Tadinya mau 2 hari dikelarin itu 6 tema, tapi ternyata tidak diizinkan. Oke. Ya, yang lainnya. Bi, Yuli mau nanya, Bi. Silakan, Yul. Mau tanya, ini tanggal perencanaannya itu apakah sesuai dengan yang ditetapkan sama moderamen atau bebas kita lakukan? Bi? Oh, bebas. Itu masing-masing runggun nanti, Yul. Oh, jadi selama libur sekolah juga nggak apa-apa bisa kita lakukan? Iya, betul. Iya, itu kan libur sekolah itu berapa minggu sih, guru-guru yang tahu persis ini? Sebulan ya kalau nggak salah ya? Direncanakan 2 minggu. 2 minggu, berarti seminggu. Nah, jadi teman-teman juga kami harap kalau bisa jangan menjelang masuk sekolah, karena nanti menjelang masuk sekolah akan ada webinar remaja, pra-remaja nanti. Ya kita cari lewat, atau mungkin kalau memang sudah lewat, mungkin pas hari Sabtu atau hari Minggu lah, nggak apa-apa gitu. Kalau memang kami pikir kemarin 1 bulan juga libur.
Jadi ini Webinar 2 tanggal berapa? ya. Webinarnya tanggal berapa kira-kira? Kami soalnya awal Juli ini mau melaksanakannya. Ya nanti kita cari Hari waktu pas PA anak-anak juga bisa sih kalau itu. Itu kan cuman webinar, bukan, nggak ada hubungannya sih sama PAR sebetulnya. Ya, takutnya nanti harinya tabrakan. Lang bo. Adina banke nanggo Kami paling minggu pertama bulan Juli kali. minggu pertama bulan Juli, bukannya udah masuk di situ? Ya menunggu kepastian jadwal libur sekolah sini. Enggak. Karena Perkiraan masuk minggu kedua. Masuk tanggal 11 Juli. Kalau di ada yang nanti mau sedia lebih awal. Kalau di tempat ya kami, coba ini pola jadwal libur. Karena kami menunggu jadwal libur sekolah ini. Libur mulai tanggal 24 bulan 6. Oh, 24 bulan Mepet, 6. Ya. 24 bulan 6 sampai tanggal 10 ya. Diperhitungkan tanggal 10, tanggal 11 masuk, tapi ada yang sebagian nanti sudah masuk karena ada masa orientasi. Iya, seperti itu. Jadi kami nanti mungkin hari Sabtunya atau hari Minggunya untuk webinarnya nggak apa-apa setelah masuk sekolah, kan masih belum banyak tugas anak-anak juga itu. Oh iya. Nah, gitu ya. Jadi nggak akan mungkin diambil di liburan-liburan ini gitu. Karena itu nanti diisi oleh ya runggun-runggun lah untuk PAR. Sebentar Bi, nanya lagi, ini berarti berapa hari ya Bi pelaksanaannya? 6 hari ya Bi ya? Kalau dibuat misalnya 2 hari, bisa juga misalnya, ini bukan lagi pertanyaan ini ya, teknis sudah ya, sorry sebentar ya Mama Sarlen. Ya jadi ini bisa misalnya dikemas aja, yang 6 materi ini bisa di delivery 2 hari bisa, 1 hari bisa, bagaimana kreativitas guru-guru di runggun-runggun aja, Yul. Oke, Bi. Boleh mau tiap hari ketemu di gereja juga boleh selama liburan. Nah, ini sekarang kan yang diharapkan bagaimana guru-gurunya siap nggak gitu kan? Offline atau online bisa ya, Bi, berarti? Bisa. Oke, bujur, Bi. Oke. Nanti begini teman-teman, ini kan sudah dalam bentuk Word juga nanti ya bukunya itu. Jadi nanti teman-teman untuk apalagi khususnya yang online itu nanti dibuatkan ke PowerPoint gitu. Jadi dikreasikan ke PowerPoint nanti materi ya itu kan cuma copas aja nanti ke PowerPoint-nya. Kami juga yang ini kan cuman yang tadi sudah dipresentasikan Nande Sarlen, yang tema-temanya itu bisa juga diambil nanti di-share juga nanti yang besarannya yang sudah yang di-share sama Nande Sarlen. Tema-tema hari pertama, hari kedua itu kan itu juga yang buat soalnya dari grup Modramen. Jadi di-share di sana kita ambil gitu sebetulnya. Kita share lagi ke teman-teman, tapi waktu itu kan diurut, ini loh temanya hari pertama, ini tema hari kedua gitu. Jadi kita pindahkan ke PowerPoint yang tadi sudah dipresentasikan nanti Sarlen. Nah, di runggun-runggun pun nanti kalian bisa kreativitas sendiri aja mau seperti apa penampilannya yang online ya. Kalau yang sudah offline itu kan sudah ada panduannya sebetulnya. Itu kan panduan-panduan offline. Kalau mau di online kan ya tinggal kita kreasikan sendiri aja. Jangan ngecak wakap. Didengakin Siman Sungkunan. Ya, Mami, aku mau nanya dari Pondok Gede. Silakan. Untuk kegiatan PAR ini boleh nggak kami melibatkan anak KKR seperti remaja ya? Contohnya seperti pemain musiknya atau singernya. Gitu. Boleh. Boleh ya, berarti nggak harus guru ya, Mi ya? Enggak. Luhun kan pikiran anak remaja si main musik kan? Ya. Enggak, takutnya karena mereka peserta nggak boleh dilibatkan gitu. Boleh ya? Kan dia nanti dengar juga di situ. Oh, oke. Siap, Ya. jujur, Mami. Yo. Adila Nali teruskan kan Nande Sarlen Kamkan teruskan saya. Nanti masih boleh bertanya kok. Ini aku akan paparkan untuk hari kedua. Hari kedua temanya adalah Aku dan Alamku. Untuk panduannya, temanya Aku dan Alamku, tujuannya supaya anak dapat menceritakan kembali isi teks, menyebutkan alasan pentingnya merawat alam ciptaan Tuhan,
Mendaftarkan yang dapat dilakukan dalam merawat alam. Bahan Alkitabnya diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 26, ayat hafalannya Mazmur 104 ayat 24. Responsoria Mazmur 19 ayat 1 sampai 4. Metodenya cerita. Alat peraganya gambar ciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Nyanyiannya dari Kitab Ndenden 260, Oh Andiko Jilena, Kidung Jemaat nomor 61, Sungguh Indah Alam Ciptaan Tuhan. Aktivitasnya untuk anak balita kecil menggambar pemandangan alam, anak tanggung membuat hiasan dari daun kering, remaja membuat kerajinan tangan dari barang sampah yang ada di sekitarnya, misalnya daun kering, ranting pohon, kantong plastik, pipet, botol yang tidak berguna, atau yang lainnya. Alat dan bahannya, karena menggambar ini ada kertas HVS, pensil, cat warna, dan lem. Karena ini lem ada tadi membuat kerajinan tangan. Dekorasinya, tempatnya bisa dibuat pakai kain warna hijau, bunga dalam pot, gambar bulan dan bintang, air, dan lain-lain. Ya, ini ada penjelasan bahan Alkitabnya yang menceritakan tentang penciptaan dunia. Di sini ada penjelasannya, panduan untuk guru, pelayan, ataupun nanti yang akan membawakan firman tentang aku dan alamku ini. Ya. Ini cerita, ini teknisnya, guru menyapa anak KKR, membuka Alkitab, narator, anak KKR bertugas membawa gambar urutan penciptaan, ya. Kemudian baru dijelaskan oleh gurunya juga. Nah, kemudian ini ada panduannya pada saat sekarang ini apakah lingkungan di sekitar kita terlihat baik. Ini jadi ada ini ya, ada apa? Komunikasi ya. Ketika cerita ada juga ini mungkin tanya jawab ya, mungkin meminta pendapat adik-adik ya. Nah, baru nanti di akhir cerita Di akhir cerita, Di akhir cerita anak-anak bernyanyi sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Baru untuk setelah ibadahnya ada permainan. Ini permainan ini biasanya setelah ibadahnya ya, tata ibadahnya. Permainannya anak kecil mencari benda di sekitarnya dengan cepat. Persiapannya permainan dilakukan di luar ruangan atau taman, mengkondisikan tempat bermain benda-benda yang kita minta ada di sekitar kita. Ya, kemudian setiap anak berbaris, guru memberi tugas anak kecil, carilah 5 jenis daun berbeda, 2 jenis buah yang ada di sekitar kita, carilah 5 ranting kecil, carilah 3 kantong sampah plastik berwarna merah, carilah 2 botol minuman plastik. Nah, ini semua permainan ataupun aktivitas disesuaikan dengan kondisi runggun masing-masing. Mau dimodifikasi atau dikembangkan atau ditambahkan, dikurangkan itu dilihat dari runggun masing-masing. Ya, ini hanya panduan yang diberikan dari Modramen. Ya. Nah, kalau mau pakai ini persiapannya, guru menyiapkan alat-alat Alkitab, misalnya Yesaya 9 ayat 14 yang ada kata rantingnya. Kemudian ini ayat-ayat yang ada benda yang nanti anak-anak dibagi kelompok. Nah, tiap kelompok cari benda yang ada di ayat-ayat ini. Nah, kemudian kalau untuk remaja aktivitasnya disebutnya di sini belanja. Kenapa belanja? Karena guru menyiapkan kertas berbentuk uang. Jadi ada apa? Kertasnya dibikin ceritanya jadi uang. Dituliskan jumlahnya, di belakang dituliskan kata yang berhubungan benda di sekitarnya, misalnya pasir harganya 5.000, ranting 10.000, batu 20.000, tumbuhan. Nah, nanti mereka anak remaja akan mencari ayat yang berhubungan dengan benda tersebut. Kelompok yang tercepat mendapatkannya diberikan uang mainan dengan nominal yang sudah tertera. Nah, baru nanti dia bisa mengumpulkan apa saja, nanti kan sesuai dengan nominal kertas yang tadi udah ditulis. Kalau ranting misalnya tadi 5.000. Nah, batu misalnya tadi 20.000, ditukar sama uang kertas itu ya. Uang yang dari kertas itu lalu dikumpulkan mana yang nilai uangnya paling tinggi. Ya, itulah yang menjadi pemenangnya. Nah, ini konsep permainannya, konsep persiapannya seperti ini.
gamesnya. Untuk tata ibadahnya hari kedua, ini tata ibadah per hari kedua, persiapannya doa pembuka, pengarahan acara, belajar lagu, mungkin ada lagu-lagu yang baru atau belum familiar dengan adik-adik kita. Ini doa persiapan. Nah, ini tata ibadah untuk hari keduanya. Bernyanyi, responsoria, sudah ada nyanyiannya. Ini baru masuk tadi renungannya, yang tadi di PowerPoint tadi kan ada penjelasan bahan Alkitabnya tadi. Ya, itu disampaikan. Baru setelah renungan ada bernyanyi, semesta bernyanyi. Setelah itu persembahan, doa syafaat, ini aktivitas. Baru bernyanyi lagi KEE 260, Andiko Jilena. Baru terakhir doa Bapa Kami berkat. Nah, ini adalah tata ibadah per hari kedua dan aktivitasnya di hari kedua dengan tema Aku dan Alamku. Nah, mungkin sedikit aja aku share pengalaman di Cisalak tahun 2018 untuk PAR. Jadi ada 6 materi itu kami buat jadi 3 hari. Ya, yang jadi 3 hari, kemudian yang hari kedua, ketiganya itu kami buat menginap. Baru hari ketiganya itu kami bikin pendeta yang bawa cerita. Jadi kami waktu itu nggak mesti ngurut, ya. Jadi ada bahan yang ini lebih cocok nih pendeta yang bawa nih. Jadi kami buat itu justru di hari ketiga, gitu. Jadi untuk hari pertama, hari kedua kami change aja gitu. Kami change aja bahannya. Jadi karena pendeta di hari ketiga, sekalian penutupan, sekalian kita sebut itu pesta ya, undang orang tua gitu. Jadi itu materi itu yang kita sampaikan. Oh, yang ini nanti yang pendeta bawa, yaitu tema Aku dan apa ya waktu itu aku juga lupa ya. Dari antara 6 itu. Jadi 6 Oh, misalnya kalau yang ini Aku dan Tuhanku kan bisa. Ya, Aku dan Tuhanku nanti ini kayaknya lebih cocok deh sama pendeta gitu. Jadi itu nggak di hari pertama gitu. Jadi di hari yang ketiganya itu yang pengalaman yang beberapa tahun yang lalu Kak, yang di Cisalak tahun 2018. Gitu. Ya, jadi kami nggak buat 6 hari tapi 3 hari dengan hari kedua ketiga itu nginap gitu ya. Itulah sharing pengalaman pelaksanaan PAR ini, dan puji Tuhan orang tua pun sangat apresiasi sama acara ini gitu. Jadi setelah acara itu juga banyak anak-anak yang sangat merindukan sekali acara itu dilakukan lagi. Banyak yang jadi mandiri gitu karena nginap kan tanpa orang tua, benar-benar semuanya mereka mandi sendiri, semuanya itu tanggung jawab guru KKR. Gitu. Ya, itu aja aku sharing sedikit di Salak. Bujur. Kak Yunita, silakan ya Bang Kakak untuk bahan kita hari kedua. Apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya semuanya jelas ya, Kak Yunita. Kak, dari Cijantung. Kak Indah, silakan Kak. Jua-jua, makasih Kak pemaparannya. Aku mau nanya, ini kan kita nanti 6 hari, berarti selama 6 hari itu ada bahan renungan ya? Ini kan masih sampai hari kedua, aku nggak tahu apakah selama 6 hari ini, kalau misalkan kita plot jadi 2 hari atau 3 hari, apakah semua bahan renungan itu harus tersampaikan atau kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan renungan kita? Terus yang 2 hari ini aku lihat, tadi kan yang hari pertama itu dari anak kecil, tanggung, dan remaja. Sementara di hari kedua ada balita ya, kalau tidak salah tadi. Karena aku pikir kalau model ibadah meditasi anak balita mungkin belum cocok ya mengikutinya seperti itu. Jadi berarti untuk hari pertama anak balita belum ikut, di hari kedua baru ikut seperti itu. Kalau misalnya kita plotkan nanti bagaimana ya? Gitu. Itu mungkin pertanyaannya. Memang kalau untuk aktivitasnya yang lain udah kepikiran sih nanti bagaimana yang digabung ini. Cuma itu tadi, apakah terus kan ada persembahannya juga setiap harinya. Itu juga nanti apakah
6 hari itu harus berarti 6 persembahan atau kita terserah rungkun masing-masing bagaimana mengaturnya. Ini aja dulu sementara, terima kasih. Terima kasih Kak Indah. Ya, silakan Kak Yunita ataupun Bibi. Mama Sarlin, ada yang mau disampaikan? Inikan aja Kak, disesuaikan. Kalau ini kan kalau yang mau pakai 6 hari ya. Nah, 6 hari ya, 6 berarti kan 6 harinya 6 persembahan, 6 kali persembahan. Kalau plot jadi 3 hari ya 3 hari persembahan. Atau mau dikumpulkan di hari terakhir misalnya ya. Itu ke masing-masing aja Kak. Terus kemudian kalau misalnya hari pertama itu memang karena metodenya meditasi tidak ada balita, bisa aja kita pisahkan dulu balitanya. Jadi tetap hari pertama balita ikut, tapi balitanya mungkin dia di ruangan yang lain dengan metode yang bukan meditasi seperti itu. Atau kalau mau ikut ya berarti dia hari pertama untuk balita tidak ikut dulu gitu. Atau enggak ya dia tidak ikut meditasi tapi ya mungkin ya cerita seperti biasa, aktivitas seperti kalau hari Minggu cerita, gurunya cerita, ada gambar ya kan, untuk menjelaskan kan tadi kan poinnya yang mau disampaikan moderator kan bagaimana tadi Daniel sama hubungan Daniel dengan Tuhannya kan, itu intensitasnya gimana, dia punya jam doa sendiri teratur gitu ya. Bisa aja kita sampaikan balita dengan metode yang bukan meditasi, yang lain meditasi. Mungkin itu dari aku. Oke, bujur Kak, terima kasih. Atau mungkin bisa juga begini, Ndah. Kan kamu kemas jadi 3 hari dan tata ibadahnya itu makanya kan dia itu temanya itu misalnya sesi seperti sesi lah nanti jadinya. Sesi pertama, sesi kedua, jadinya bisa dibuat seperti itu. Hanya masalah persembahan tadi, memang kita ini kemas. Nanti mungkin mereka kan bisa membuatnya itu misalnya ya dilebihkan lah. Maksudnya itu memang untuk persembahan 6 hari yang kita harus serahkan ke moderamen sebetulnya. Itu tidak ada tinggal di klasis dia diserahkan semua ke sana. Namanya persembahan par gitu. Jadi tema-temanya itu kalau bisa memang semua di sesi pertama aku dan Tuhanku, sesi kedua malah untuk ibadahnya nanti kalau mau dikemas lagi nggak apa-apa, satu ibadahnya tentu saja beda-beda juga setiap tema soalnya. Apakah ini ibadah lagi, itu ibadah lagi, maksudnya itu seperti itu kan? Kok kayaknya ibadahnya jadi begitu gitu ya? Iya Kak, kayak jadi ya. Macam kayak retreat ya jadinya ya. Jadi Iya, memang jadi begitu dia. Ya. Itu memang harus dikreasikan itu. Apalagi yang dibuat 1 hari, nggak mungkin seluruh ibadah yang 6 itu dilakukan gitu. Ya, oke. Apakah ada lagi abang kakak semuanya? Sudah cukup untuk bahan hari kedua? Mungkin dalam perjalanannya setelah nanti bahan dibagikan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita saling diskusi ya abang kakak. Ya, terima kasih untuk Kak Yunita yang sudah berbagi untuk bahan hari pertama dan kedua. Sekarang kita akan lanjutkan ke paparan hari ketiga. Ya, silakan Kak Andi Marco. Ya, terima kasih Kak Deborah. Kedengaran suara kami? Iya Kak, jelas. Jelas. Oke, saya coba share screen. Baiklah teman-teman, salam semuanya menjadi mantap Rina. Pekan Anak dan Remaja di hari yang ketiga dengan tema Aku dan Negeriku. Di sini kita ambil ini adalah logo-logonya bahwa anak-anak KKR itu semua mencintai negerinya, termasuk negeri Indonesia, kita negara kita tercinta. Nah, panutan dasarnya adalah ini adalah untuk pegangan kita nanti, Aku dan Negeriku. Tujuannya adalah supaya anak dapat mencintai dan mau membangun negerinya sendiri seperti Nehemia. Karena bahan Alkitab kita diambil dari Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Bangga akan kekayaan Indonesia yang beragam suku dan agama. Ini tentunya nasionalisme kita yang diinginkan ya. Dan yang ketiga adalah tujuannya adalah mendoakan dan memajukan Indonesia sebagai wujud
anak Tuhan yang mencintai negerinya. Nah, ayat hafalan kita ada di Yeremia 29 ayat 7, responsornya di Mazmur 37 ayat 3-6. Metode kita adalah bercerita. Nah, alat peraga yang di sini banyak yang kita butuhkan, tapi dari bahan-bahan yang ada di rumah, yaitu dari kotak-kotak. Kita akan membuat tembok dan gerbang kota Israel bertuliskan Israel dari kardus dengan tulisan kami siap untuk membangun. Nanti saya share seperti apa. Nyanyiannya adalah betapa kita tidak bersyukur dari Sabang sampai Merauke, satu nusa satu bangsa, bangun pemuda-pemudi, ayat 385, babalah persembahan Simrina, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Endakari kita share dan kita arahkan dulu ke adik-adik semua, sehingga di acara nanti, di parnya nanti mereka tidak akan terlalu bingung dengan lagu-lagu yang mungkin belum familiar. Kalau ini semua aku yakin sudah familiar bagi mereka. Aktivitas adalah di anak kecil membuat bendera Indonesia merah putih dari gelas plastik bekas dengan cat tangan katanya. Nanti bahan catnya itu adalah cat yang aman dan ramah untuk anak-anak. Yang itu nanti saya share bahan-bahannya, ada dari moderator juga yang gampang didapatkan. Untuk anak panggung adalah membuat gerakan dari lagu-lagu daerah, versi TikTok untuk daerah. Misalnya Akuse, Bunyi Pacul, Soleram, dan lain sebagainya. Untuk anak remaja, membuat slogan atau yel-yel secara berkelompok yang menceritakan keindahan alam, keunikan budaya, bahasa, dan kebaikan tiap daerah di Indonesia. Itu ya pulau-pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Dan mungkin provinsi-provinsi yang lainnya juga bisa. Alat dan bahannya adalah tadi sama udah disampaikan di atas, kardus-kardus bekas dan karton yang bertuliskan kami siap untuk membangun, gelas plastik bekas, benang, cat tangan untuk anak dibikin sendiri, merah putih, itu adalah dari tepung maizena, gula dan garam, dimasak nanti kalau sudah dingin dikasih pewarna makanan, katanya seperti itu. Jadi itu ramah untuk anak, jadi tidak membuat alergi di tangan anak-anak nanti. Dan ada nanti 20 pertanyaan tentang kebangsaan, suku, agama, dan budaya Indonesia untuk anak-anak games nanti kita buat. Dekorasi adalah latar belakang panggung peta Indonesia dengan tulisan untaian bendera merah putih, balon merah putih, dan atau kita mungkin bisa berkreasi juga bisa, nanti mau dekorasi seperti apa. Ini adalah panduan untuk kita teman-teman. Ini panduan untuk kita guru. Kita akan mengingatkan sebentar bagaimana Nehemia berdoa, mungkin gambar Nehemia berdoa kita akan share. Nanti kalau kita on-site mungkin kita pakai fokus. Mudah-mudahan on-site semua ya. Berharap on-site semua. Kalau Zoom pun mungkin kita bisa share gambar Nehemia sedang berdoa untuk bangsa Israel. Dan nanti kita buat kardus-kardus yang sudah kita tulis itu berserakan. Artinya tembok itu sudah hancur berserakan di sana. Jadi bagaimana Nehemia berdoa untuk negerinya sehingga dia walaupun dia senang hidup di Persia tapi dia mengingat bangsanya. Nah, seperti itu nanti kita jelaskan ke adik-adik. Ini adalah panduan untuk kita. Ini panduan untuk guru. Bagaimana juga kita harus mengajak anak-anak untuk mencintai tanah air kita, rasa nasionalisme kita, seperti Nehemia. Kita harus bilang seperti Nehemia, itu patut kita contoh sebagai anak Tuhan. Nah, seperti itu kita sampaikan ke anak-anak kita. Itu nanti mungkin metode kita masing-masing ya, mengajarkan ke anak-anak kita bagaimana mencintai negeri kita, seperti Nehemia mencintai bangsanya, walaupun dia tinggal di Persia dengan sangat bahagia dan hidup berkecukupan. Nah, di sini aktivitas tadi sudah dibuat pertanyaan untuk kuis juara 1, seperti kuis juara 1 teman-temannya. Kita pernah mungkin melihat kuis juara 1, guru membuat garis-garis tingkatan, ya tergantung tempat kita mungkin ya, kalau kita ada aula atau di halaman, misalnya yang onsite, kita bikin isolasi berwarna, guru menyuruh anak-anak untuk berdiri di belakang garis pertama, terus kita kasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya misalnya begini, semua anak berdiri di tempat, guru membacakan pertanyaan.
Cara menjawab anak adalah begini. Kalau A berarti dia duduk, kalau B dia berdiri. Jadi butuh fokus dan kecepatan anak-anak kita masing-masing dalam mendengar semua pertanyaan yang akan kita sampaikan, sehingga mereka bisa nanti anak yang menjawab dengan jawabannya benar suruh maju 1 langkah, yang benar 1 langkah, akhirnya begitu seterusnya, sehingga mereka nanti yang terdepan yang menjadi juaranya. Seperti itu kuisnya. Atau nanti kita modif juga boleh, modifikasi kuisnya boleh, caranya boleh. Mungkin kita sudah punya kuis-kuis yang lain juga boleh. Tapi intinya semua adalah bagaimana kuis itu kalau bisa pertanyaannya semua adalah mencintai bangsa Indonesia. Nah, inilah contohnya teman-teman. Inilah contoh soal-soal kuis-kuis yang akan kita sampaikan ke adik-adik kita di hari ketiga. Misalnya, babak pertama, A dulu. Apakah warna bendera negara kita? Merah putih, berarti dia dulu. Gitu. Siapakah presiden pertama? Soekarno, berarti dia dulu. Gitu ya. Kalau jawabannya B, berarti dia harus berdiri. Seperti itu. Nah, babak kedua, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti itu contoh-contohnya teman-teman. Kalau nanti kita mau modifikasi, silakan, tidak apa-apa. Ini hanya contoh-contoh yang diberikan kepada kita untuk memudahkan kita memberikan aktivitas atau kuis kepada adik-adik semuanya nanti. Nah, kalau untuk lagu daerah tadi juga udah diberikan contoh-contoh kepada kita, misalnya bagi 3 kelompok untuk menyanyikan, misalnya lagu daerah Indonesia. Misalnya kelompok pertama Papua, Akusi. Kelompok kedua Budi Pacul, kelompok ketiga Soleram atau Mau Mere, atau mereka boleh dengan gerakan seperti itu. Jadi anak-anak ada aktivitas di lapangan atau di aula yang kita siapkan misalnya. Kalau di Zoom nanti kita modif lagi seperti apa untuk adik-adik bisa ikut aktivitas misalnya, atau kita suruh mereka misalnya merekam dulu atau mereka live di Zoom juga bisa. Ya, kreativitas kita kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abang semuanya. Nah, ini pendalaman teks tadi untuk panduan kita teman-temannya. Nanti kita share juga, ini seperti kata Kak Ketua bahwa ini seperti buku pedoman sebenarnya. Ada panduan untuk kita guru, ada juga aktivitas untuk adik-adik semuanya. Ya, ini adalah kami kemarin fotokan ketika ada pengarahan dari Modraman. Ini adalah gambar kardus-kardus kita buat dengan tulisan Shalom di atas Israel gitu. Terus kita serahkan, adik-adik suruh menyusun menurut kreativitas mereka, atau kita suruh mereka bawa kardus, mereka misalnya bikin bertingkat-tingkat atau bagaimanapun bisa. Tapi kita serahkan dulu, mereka baru susun menjadi sebuah tembok Yerusalem yang sudah bagus kembali. Ini untuk panduan kita. Selanjutnya saya akan share untuk tata ibadahnya. Tata ibadah di hari ketiga teman-teman. Ini adalah tata ibadah kita di hari ketiga. Aku dan negeriku persiapan kebaktian. Sapa dulu semua ke adik-adik kita, sehingga nanti ketika kita sudah mulai berjalan tata ibadahnya tidak ada yang interupsi, misalnya. Tidak ada yang bertanya lagi, misalnya. Lagu-lagu kita sudah tahu semua, pemusik sudah oke, dan itu bisa berjalan dengan baik. Doa pembuka boleh oleh salah satu guru nanti, ada pengarahan, ada belajar lagu, ada doa persiapan seperti kita ibadah minggu ya teman-temannya, seperti kita liturgi, ada khotbah dan salam, ada intro itu kita juga. Dan ada lagu-lagu tadi, betapa kita tidak bersyukur, bangun pemuda-pemuda, satu nusa, satu bangsa. Ini anak-anak sudah familiar semua sepertinya, hanya untuk mengingatkan saja mungkin bisa. Ini juga ada responsoria nanti ya, responsoria kita ada di Mazmur 37 ayat 3-6, baru ini kita masuk ke renungan. Renungan tadi ada dari Nehemia tadi, dari Yeremia tadi, ada panduannya untuk guru, ini boleh guru, boleh pendeta, boleh pertua diakan seperti kata ketua boleh. Ini selanjutnya ada pengakuan iman, persembahan, bernyanyi lagi di persembahannya, baru aktivitas tadi. Atau ada orang dan moderator juga bisa. Atau kita mau selesaikan karena aktivitasnya panjang dan banyak, boleh kita selesaikan dulu semua, baru kita beraktivitas. Jadi tidak mengganggu liturgi ibadah kita. Itu juga boleh. Jadi tidak tengah-tengah nanti selesai kita doa sahabat lagi, tidak seperti itu. Mungkin
kita aktivitas di aula atau di lapangan. Nah, jadi kita selesaikan dulu ibadah kita, baru kita lanjutkan aktivitas, itu juga boleh. Itu sarannya dari moderator kemarin juga seperti itu. Baru kita doa syafaat, kita bernyanyi kembali doa Bapa kami dan amin-amin dari kita guru. Ini sedikit dari kami untuk kata ibadah dan paparan untuk hari ketiga, teman-teman. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin berharap sih sudah jelas semuanya. Jujur. Ya, bujur Kakak Nanda Marco. Iya, kalau tadi ini sudah hari ketiga ya Kak ya, Kakak paparkan, artinya nanti akan ada aktivitas-aktivitas, terutama nanti untuk abang kakak yang memang memutuskan untuk di Renggunnya itu melakukan onsite gitu ya. Untuk aktivitas pasti itu membutuhkan benda-benda banyak-banyak gitu. Memang nanti ini adalah salah satu yang menjadi pekerjaan di Renggun masing-masing untuk mendaftarkan apa saja yang perlu dibawa anak-anak, sehingga jangan on the spot begitu ya, sehingga anak-anak nanti bingung mencari kardus di mana segala macam. Persiapan jauh lebih awal itu lebih baik. Jadi masih ada sisa beberapa kali hari Minggu, mereka bisa cicil bahwa mana yang bentuknya itu group work, mana yang bentuknya individu, jadi bisa nanti di list semuanya sehingga membantu adik-adik juga mengorganisir perlengkapan mereka. Begitu abang kakak ya. Ini hanya saran-saran teknis juga sih, praktis. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan abang kakak? Untuk hari ketiga kita fokuskan. Ya, all good semuanya kakak Nanda Marco. Untuk ini aku dan negeriku, anak-anak nggak harus memakai baju budaya, baju daerah ya kan kak ya? Atau itu kembali lagi ke Renggun Mbak, lebih ramai? Iya, dan di lanjutan hari keempat itu aku dan budayaku Kak. Berarti nyambung dia. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Kalau gitu ya, lanjut saja jadi, langsung Kak, hari keempat Kak. Ya. Siap. Oke. Ini jadi setelah hari ketiga, lanjut ke hari keempat, aku dan budayaku. Nah, di sini seru sebenarnya itu kan makanya ketua menyarankan 6-6-nya, tapi kita pilih misalnya hari ketiga, di hari terakhir apa, itu mungkin kita bisa mau sendiri nanti ya. Di aku dan budayaku itu Kejadian 1 ayat 28, Mazmur 150 ayat 1-6. Ini tujuannya adalah supaya anak dapat mengetahui tugas manusia sesuai teks, mampu menerangkan arti budaya, dapat mengenal dan mencintai budayanya. Ini ayat hafalannya adalah ada di Roma 12 ayat 2. Meteorologinya masih bercerita. Alat peraganya ini yang bikin seru sebenarnya. Ada kampung, snipes, Bekahulu, nanti misalnya seringnya cimpak, misalnya cepat tua apa boleh. Ini alat peraga tentang budaya kita ya. Nyanyiannya Adina Ngombeli. Andiko Jilet. Nah, aktivitas kita menuliskan kata sapaan dari beberapa suku di Sumatera Utara. Misalnya kita ada berapa suku di Sumatera Utara, misalnya tanya ada di kita, yuk coba kita sapa. Dari Mandailing sapanya apa? Dari Nias apa? Seperti itu aktivitas kita. Untuk anak tangguh menuliskan sebuah pantun dalam bahasa Karo. Nah, ini pun seru, bisa mereka kreativitas sendiri, di Google, atau tanya orang tua, atau apa saja. Di anak remaja, ini memperkenalkan dirinya dalam adat Karo. Ini sering kita buat ya, dari gelarnya, merganya, berunya, beberenya, tampahnya, solernya, binuang, dan entah semuanya. Ini anak-anak kita pintar, mereka sudah tahu semuanya. Jadi nanti kita kasih arahan dulu, misalnya persiapan 1 minggu atau H-1, bisa jelaskan ke adik-adik sehingga mereka juga boleh bertanya ke orang tua apa saja yang mereka harus ketahui di aku dan budaya kita. Dekorasinya kita kreativitas teman-teman. Wiskaro, segala wiskaro yang bisa, jangan yang baru ya. Sayang juga kalau baru, itu sangat bagus. Yang mungkin kita juga tidak terlalu familiar. Kita bikin dekorasi dari sana semua, dari Wiskaro kita pinjam satu persatu, dan kita dekorasi ruangan kita sedemikian rupa, sehingga nuansa budaya itu terlihat dari sana. Dari pakaian, dari makanan, mungkin dari bahasa yang kita pakai pun nanti bisa terlihat bahwa hari ini temaku, aku dan budaya. Ini adalah paparan untuk kita. Saya share untuk ininya, kata ibadahnya, budayaku ini untuk kita saja yang tadi sudah diaparkan. Ini adalah kata ibadah. Persiapan kebaktian
sama seperti biasanya. Alangkah baiknya dari dekorasi dan semua alat peraga sudah kita siapkan dari awal, jadi tidak on the spot seperti kata Deborah sudah diingatkan kepada kita. Ini ada lagu yang luar biasa ya, Adina Gombelin Bage. Kita belajar dulu 2-3 hari sebelum acara kita belajar. Atau mungkin ada masukan untuk semua lagu yang 6 hari kita pelajari semua dulu dengan adik-adik sudah hafal lagu-lagu yang akan dinyanyikan dari hari per hari di kita nantinya. Nah, ini juga lagu-lagu kita. Kami sekolah minggu sudah familiar, Andiko Cilena juga sudah familiar dengan kita. Dan doa adalah diwakilkan oleh guru. Ini kebaktiannya teman-teman, liturginya potong dan salam ada, dan jemaat berdiri sepertinya mungkin sudah tidak usah diingatkan lagi juga mungkin bisa, atau kalau kita ada fokus di slide aja kita ingatkan bahwa jemaat berdiri, jemaat duduk dan lain sebagainya. Ini info kasio kita di Roma 12 ayat 2, bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak, boleh dengan gerakan adik-adik semua sehingga mereka boleh bersuka cita. Ini responsoria di Mazmur 108 ayat 2 sampai 6, ada guru dan KKR kita, adik kita semuanya, dan ada bernyanyi dibuka Alkitab. Ini ada renungannya singkat, nanti ada panduan dari kita, dari ini panduannya ada di sini teman-temannya. Nih, di sini nanti mungkin kita bisa jelaskan pemakaian Luis Caro tadi. Aduh, aku juga baru tahu ada beberapa. Luis bulu bulan-bulan, coraknya rumbai-rumbainya nggak boleh keluar, dan seperti apa itu ada di sana. Kita boleh ingatkan dan jelaskan ke adik-adik semua. Seperti pemberian sarung, gatik, jongkit, berwarna hitam untuk paling bubu, gatik untuk siapa, julu untuk siapa, gitu ya. Maka bulu itu harusnya memang hanya di sini dan di sini. Juga ada sedikit ingatkan dari moderamen ke kita, akan si kadang-kadang rasbinda. Jadi sini labinda henta, nina sangat tidak. Jadi mungkin sekarang modifikasi bekas bulu banyak, mungkin udah jadi sepatu, di apa, seperti itu. Dari bahwa bekas bulu tidak di sini dan memang itu dipakai oleh peristiwa terakhir ya Ribu ya di mana ya di Anugerah atau apa. Ini Ribu yang bawa kalau nggak salah juga itu bagus ya bahannya. Kalau nggak salah masih ada simpen di aku. Ya luar biasa. Aku masih ingat itu bagus banget. Itu nanti bisa ditambahkan teman-temannya. Kalau di sini kan hanya pemakaian uis untuk laki-laki, uis untuk perempuan, katanya di sini kadang-kadang tudung. Kenapa uis nipes misalnya di kanan kiri, benangnya putih di mana? Itu pun luar biasa menurut aku. Tapi kalau dulu kami terima dari Ibu itu ada juga makanan, alat musik dan lain semuanya. Nggak apa-apa teman-teman, kita tambahkan ke adik kita. Nggak apa-apa ya Ibu ya, kita tambahkan ya. Nggak apa-apa, itu kreativitas aja. Ya, kita aja. Jadi maksudku begini, aku dan budayaku ini kan luas gitu loh. Luas dalam, tapi secara gambaran umum untuk adik-adik seumuran mereka yang mereka perlu tahu, menurut aku tak apa-apa. Kita tambahkan kreativitasnya dari alat musik, makanan, tutur pun boleh. Tutur nanti kita siapkan hadiah gitu kan, SDG kita tertutur, kita suruh tutur. Belum tentu dia satu beda marga berimpal gitu kan. Sini pemerintah luar biasa. Itu boleh kita searching. Nanti kalau misalnya Ibu masih punya bahannya, mungkin Ibu boleh share ke kita juga boleh. Tapi saya cari juga bahan dari Ibu kemarin. Boleh teman-teman, kita gali terus budaya-budaya ini seperti apa sehingga adik-adik kita secara gambaran umum mereka tahu dan mereka orang Karo yang sopan, hormat, menghambat dari pakaian, dari duduknya, dari berdirinya, dari tertutur cakapna, erkesehen ngerana, dia adalah orang yang luar biasa. Jadi adat tenda ia tahna memuliakan kalibubu, menghargai kalibubu, artinya memuliakan Tuhan. Bagaimana lebih saran-saran dari moderamen membantah, penjelasan aku dan budaya Tuhan. Nah, lanjut kita ke bawah, bagaimana nanti guru menerangkan aku dan budaya, kreativitas kita sendiri, guru. Aku pikir guru-guru kita sudah bagus, sudah banyak bisa searching di Google tentang budaya Karo. Baru setelah selesai kita akan bernyanyi kasihnya seperti sungai, doa persembahan dan syafaat, bernyanyi lagi, perempuan semua, baru laki-laki lagi, baru semua, inilah ibadah kita, baru games. Nah,
ini yang kemarin disarankan memang lebih baik selesai kita ibadah dulu, baru kita ada games katanya. Jadi ibadah itu sudah ditutup, MK kita games. Games kita lebih dari ini pun boleh. Namanya games contoh dari sana bahwa pelajaran kaku, sampan, bagi ya khusus remaja membawa snip dan semuanya. Juga kita senekta, misalnya mungkin ada ide begini teman-teman. Kita misalnya contohnya kami Cijantung nanti mungkin di aula, kami undang Moria mungkin, Moria di KKR membuat cimpa, misalnya kan, kami di sana par, mereka bikin cimpa, giliran games dan snack, cimpa, botasa, itu pun bisa, semua jenis masakan karo yang kita contohkan tadi, boleh kita bawa, jadi kita dulu belajar baik Nina, bosannya kita, mungkin kita keyboard, iya Nina, jadi nah iya kalau karo jadi hasil rekam pundai bobaci landak prasimpalna sebab unggon daya artutur. Nah itulah kemarin saran-saran yang diberikan oleh teman enak kepada kami. Enak setiba sekali nari ibu teman-teman. Halo kakak. Ya, halo silakan. Aku menarik rasa kalau budaya. Aku nungkun loh kak. Di setiap tema yang kamu paparkan sudah itu ya kami nanti ya dikirim sebagai jadi kami itu pelajarilah nanti satu persatu. Encai si masalah budaya yang kata kakak Mama Marco. Tadi ada kamu katakan bahwanya ya dulu ada kita pelajari bahwanya pakai wisnipes ada di beru arah hijakai artina ada sing udah dengar uga ke acara pemakaian. Tapi kadang loh, itulah mungkin karena budaya ini ya. Kadang begini, bas ya Singalur Laukah di mana daerah mana itu ya? Karo langkat beda ya. Jadi beda, ya itu loh kak. Jadi maksud kami, gelahna jelas kalmin kari lah kak tersungkun-sungkun apa ipe. Coba itu kak aku pengukam lupa di arah kemuhan kai iya arah kawas kai iya di singudang-udah terbalik pemakaianna adi benang nakarahenda. Jadi supaya lebih jelas lebih lengkap man kami kari sungkun penandineka kari kami pe lupa kak kari lah kata kami jawab selo. Karena kadang kan beda loh kak beda. Umpamana make wis buka buluh di belakang itu ada Nina apanya renda-rendanya arah darat deba arah bahasa jadi bingung juga itu. Aku lebih lah bagai carana untuk bawakan di sini lah bagai. Karena di jenda ya beda kuta ya beda lah Ninaka. Jadi yang mana sih yang paling betul paling ya betul lah ya benar lah. Jadi tolong nanti kamu kirim ke kami pela bawa masalah nambah pemetah kaman kami guru-guru selamatah bagai kuakap eka. Waktu kita pernah belajar, ini kan anak-anak ini kan sudah berganti generasi, jadi yang sudah pernah diajarkan dulu mereka sudah permata itu. Jadi memang kita jangan bosan-bosan, setiap tahun kan generasi baru lagi muncul untuk kita perkenalkan adat kita ya. Jadi ulah kita bosan-bosan walaupun sudah pernah, kita memang sudah berkali-kali, tapi adik-adik kita ini kan generasi demi generasi dia selalu berubah. Jadi itu yang pertama dulu kita ingatkan. Kemudian si kedua kan masalah wisnipesdai makesa lead memang itu harus kita jelaskan juga. Ada yang memang kalau dia sudah menikah itu harus di sebelah kanan, yang belum menikah sebelah kiri. Lalu garis putihnya itu harus di luar gitu ya. Jadi tapi masih ada beberapa daerah juga itu yang belum menikah sebelah kanan juga gitu ya. Tapi kita pakai standarnya apa gitu. Kita pakai standarnya yang kanan itu buat yang sudah menikah, yang kiri ya yang belum menikah gitu aja. Kalau ada lagi yang lain supaya dia juga sadar oh ternyata dari beberapa daerah dikasih la seri makanya si pakai si gundarienda sada saja gelah naula buisa kita waktu kita habis untuk itu gitu. Dikerina kari si ikuti sesuai daerah masing-masing kan lama. Jadi si pakai yang standar umum saja nih kan. Nah, jadi mungkin untuk yang menjelaskan ini, bacikan darah mindu isen entah keluarga pertua diaken entah anggota jemaat, si memang kok agak ahli iya bas bidang. Nah, jadi panggil dia untuk menjelaskan itu dalam satu kesempatan, bukan di dalam ibadahnya, tapi kan itu tadi kan rekampu, bekabulu itu kan masuk ke dalam games tadi itu ya.
Di situ dia suruh menjelaskan, jadi dia memang udah pakarnya gitu. Bagi saya jangan cakuakap untuk menjelaskan itu. Jadi ki adina ngasup kita ya lah masalah guru, tapi dia kita ngasup lebih untuk pekari orang tua lah masalah kuakap. Lang, biasanya kita tinggal guru nih, ini serba bisa semua loh Kak. Ya. Iya, jadi untuk anak-anak budaya itu ya memang itu perlu kalau gundari penekanan bahwa anak-anak permata tapi gundari melala tidak kurang jelas lah kesehan nih nakin kita karo contoh. Adik bulang dai bul nih nancak gabul nih nah jadi kan udah bagus lagi itu sebenarnya. Jadi itu boleh kita ini atau adik kam tendu pesesa sungkunika ahli ya lang baca kan kari. Nanti coba kita lagi Ibu yang ya, kita lihat lagi deh. Ya, nanti kita lihat lagi yang bisa kami share, nanti kami kita share ya Ibu ya. Ya. Enggak apa-apa ya. Atau iya mungkin kemarin juga Mbak ini ya, maksudnya Mekabulu itu kan memang bulu nih, bulu lurus, apapun dilakukan tetap lurus, lah gampang hancur nih, bagi artinya. Maka dia kasih kitik dengannya memang bulen tulis, ada sedangnya pagar memagar keluarga. Maka dilatih coba kisah karena dia memagar kata gitu kan. Kalau udah tua Nina ajak-ajak Nina, ajak-ajak kita pasti rumah atau apa karena lebih kuat lagi dah. Nah binangun rumah karena kuat, maka dilatih coba kisah. Ujungnya itu ke bawah. Kenapa harus ke bawah? Karena emang dia harus lihat ke bawah, rendah hati. Nina, bagi yang Nina beri penjelasan nama kami. Hari banci share kami sebagai ya agak guru. Oke, ya. Oke Kak, ya itu tadi yang kumaksud. Jadi si metah adat pejenda mana lah boleh ena pesahna uga itu makana ia lurus, uga maka ia kutero lah kali maka semua guru harus bisa kok Kak. Iya. Untuk nambah ilmu di browsing di YouTube pilih kan deba-deba. Begini nanda Kak. Di bege enggo bujur melala lo Kak. Nanti kami tambah juga kalau ada data di kami share juga. Itu maksudku tadi lo Kak. Iya. Oke ya, bujur ya melala ya. Udah oke ya? Baik. Terima kasih Kakak Nanda Marco sudah sharing bahan kita untuk hari ketiga dan keempat. Sekarang kita akan masuk ke dua bahan terakhir yang akan disampaikan oleh Kakak Diaken. Silahkan Kak. Bujur, selamat siang, salam sehat manbanta krina. Bujur-jua, enda materita ibas par minggu wari pelimakan. Jadi temata ibas enda kari aku dan keluargaku. Panutan dasar tema aku dan keluargaku, tujuan supaya anak dapat merasakan pentingnya kebersamaan di dalam keluarga, membuat ibadah keluarga setiap hari menjadi berkat bagi keluarga. Panutan dasar bahan Alkitab Efesus 6 ayat 1-4, ayat hafalan Keluaran 20 ayat 12, responsoria Mazmur 127 ayat 3-5. Jadi metode penyampaian nanti bisa nobar ya, nonton film bersama keluarga. Panutan dasar untuk Sienda, artikel dan gambar-gambar keluarga. Ini keluarga-keluarga yang broken home, bisa keluarga yang bahagia. Jadi nanti ada nyanyian Ku Cinta Keluarga Tuhan, Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Terus aktivitas ini nanti anak kecil mewarnai, anak tanggung ada puzzle tentang keluarga atau membuat taman atau semacam yang lain-lainnya nanti bisa kita nanti ini ya modifikasi runggun-runggun. Terus itu bahan dari kardus. Nanti buat runggun-runggun ini kemarin ada informasi nanti alat-alatnya semua dipersiapkan oleh runggun masing-masing. Jadi kalau kita nanti sudah membuat aktivitas ini, berarti kita menyampaikan ke runggun-runggun, menyampaikan ke anak-anak kita sama dengan apa yang kita sudah dapatkan dari klasis dan kami menerima dari Modraman. Penerapannya ini ada panutan dasar, anak kecil mewarnai, anak tanggung pajal atau pohon keluarga, remaja nanti membuat foto keluarga. Foto keluarga ini
kita bawa fotonya nanti dari rumah, kita sampaikan ke anak-anak, fotonya dibawa dari rumah, foto keluarga, nanti kardus dan semacam bingkainya boleh nanti kita buat dari apa ya, tangkai es krim ya, boleh nanti disesuaikan, boleh kerang, tergantung bagaimana kreativitas daripada anak-anak kita. Terus yang bisa kita lihat lagi permainan balon lomba menari itu bersama dengan orang tua. Ini kalau yang serunya ini onsite. Kalau masih ada anak-anak kita yang masih di rumah, boleh nanti foto yang disampaikan ke runggun masing-masing, atau boleh juga nanti Zoom yang di video singkat ya, boleh disampaikan ke runggun. Ini ada dekorasi rumah yang hangat, berarti bagaimana kita memaparkan rumah yang hangat tadi, kita menyampaikan ke anak-anak dan bersama dengan orang tua, karena ini aku dan keluargaku. Terus yang bisa lagi kita lihat renungan, ini ada renungan bagaimana renungan yang disampaikan nanti, ini penjelasan bahan Alkitab. Jadi penjelasan Alkitab nanti aku akan sampaikan, lihat dulu share screen yang lain ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini tadi salah dimasukin. Tata ibadah PAR untuk hari kelima, persiapan kebaktian, ini kata pembuka dari guru KKR. Yang kedua menyanyikan beberapa buah lagu, nanti kita pilih dulu. Terus yang ketiga doa pembukaan persiapan ibadah. Masuk yang bagian B, kebaktian, itu potum dan salam, itu nanti gurunya yang membawa. Terus baru kita nanti angkat pujian, bernyanyi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, tadi udah disampaikan. Terus ada responsoria, diambil dari Mazmur 127 ayat 3-5. Baru bernyanyi lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Baru ada renungan, baru nanti yang ke-6 persembahan dan pujian. Terus doa syafaat, nanti boleh kita tentukan doa syafaat apa-apa yang menjadi perenungan. Terus aktivitas, tadi aktivitas sudah disampaikan. Aktivitas tadi itu ada tadi menari dengan balon bersama dengan orang tua. Terus di dalam doa syafaat kita nanti masuk lagi bernyanyi keluarga bahagia. Ini harus kita pelajari dulu seperti apa yang tadi sudah disampaikan kakak-kakak guru. Kita pelajari dulu, baru nanti kita sampaikan ke adik-adik kita supaya tidak membingungkan. Terus lanjut ada doa penutup dan doa ditutup dengan doa Bapa kami, baru berkat. Itu yang hari kelima. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk aktivitas kita atau di mana yang masih belum kita pahami dan mengerti, boleh kami berikan kesempatan untuk bertanya. Memberi gambar tentang keluarga yang bahagia dan broken home. Untuk anak-anak ini bagaimana penjelasannya untuk keluarga yang broken home? Karena saya rasa untuk penjelasan broken home ini harus benar-benar bisa dipahami anak-anak, jadi tidak salah pengertian. Karena kalau ada penjelasannya dengan perpisahan orang tua atau perceraian orang tua, sebelumnya saya sebelum saya dijelaskan, karena tidak semua anak yang orang tuanya sebelah akan mengalami broken home. Itu tergantung dengan lingkungannya atau dengan kondisi keluarga. Dalam arti keluarga seperti misalnya yang saya alami, karena tadi anak saya agak komplain. Seperti itu, saya single parent. Single parent yang perceraian. Sejauh ini yang namanya broken home itu ya mudah-mudahan tidak ada. Anak saya baik-baik saja karena didukung oleh keluarga, di mana dulu nenek dan bulangnya serta bibi atau mamanya ya keluarga dari pihak saya terlebih dahulu, itu sama-sama kita membesarkan
dengan kasih sayang dan bersama-sama lah, seperti itu. Jadi sehingga mereka tidak merasa ada pencomblangan gitu. Jadi mereka sangat merasa kalau dengan orang tua sebelah itu yang sendiri, seperti itu, dengan akibat perceraian itu banyak yang mengalami broken home. Mungkin untuk sekarang hal seperti itu tidak seperti dulu. Mungkin kalau dulu itu sering terjadi ya, karena orang tuanya sendiri juga mungkin kurang perhatian kepada anaknya ya. Tapi itu puji Tuhan tidak dialami anak-anak saya, karena kami bersama-sama keluarga, orang tua saya dahulu membesarkan anak saya, mendidiknya. Seperti itu. Tadi dia komplain, apakah memang selalu perceraian itu menyebabkan broken home? Karena itu saya pikir kalau untuk penjelasannya nanti terhadap untuk anak-anak KKR itu bagaimana supaya mereka tidak berpikiran terlalu jauh, kemudian ya macam-macam lah asumsinya. Saya ingin guru-guru KR itu menyampaikannya secara positif. Jadi efeknya nanti baik buat yang orang tua anaknya akibat perceraian seperti itu, karena sebaiknya kita merangkul mereka, jadi tidak membuat mereka makin jatuh ke akibatnya nanti akan broken home seperti itu. Bujur manbandu diaken kami Cibuburari komisi ya. Saya bukan diaken, pengurus komisi dari sekretaris. Bujur. Kamu jawab dulu Ribu, apa bagaimana Ribu, apa aku Kam dulu ya. Iya. Jadi Bujur manbandu senina kami. Ya memang kalau broken home ini ya ada ya perceraian antara bapak dan ibu. Tapi kita nggak mengorbankan anak. Cuman tadi sorry sebentar, materinya kalau nggak salah itu videonya pun itu kan video, karena kan nonton bareng ya kalau nggak salah ya. Nobar. Tapi itu nggak ada yang broken home sih rasanya. Aku juga tadi melihat nggak ada tadi gitu loh. Iya Ribu, tapi di apa kita ini kemarin ada dikasih itunya materinya alat dan bahan itu. Jadi menunjukkan gambar keluarga yang bahagia dan ada yang keluarga yang broken home gitu. Iya, itu aja, tapi maksudnya kita nggak bahas fokus ke bagian enggak gitu. Tadi lanjut aja deh, lanjut. Ya, jadi tapi sedikit ya Kak ya, kami kami ke ujungnya keluarga broken home, tapi yang kamu tadi jelaskan itu pun memang perlu banget itu kita tahu juga gitu sebagai guru, sebagai yang melayani adik-adik kita, karena bukan 1-2 orang juga kejadian ada di tengah-tengah gereja kita. Jadi benar kalau keluarga broken home ini belum itu perceraian antara bapak dan ibu, tapi jangan pernah kita mengorbankan anak-anak. Aku tahu apa yang kamu tadi sampaikan itu ada, aku tangkap sedikit bahwa kita sebagai nande res bapak ya boleh kita membimbing anak-anak kita, keluarga. Tadi kamu udah sampaikan, ada juga kami termotivasi bahwa Nini, Bulang, Mami, Mama semua ikut menopang dan ikut bersama-sama membesarkan anak ini gitu, anak-anak kita gitu. Jadi mereka ini nggak merasa kehilangan sosok daripada ayah, kalau memang ayah, kalau memang bapak, ibunya nggak kehilangan gitu, tapi mereka bisa memotivasi diri mereka bagaimana rasa sayang keluarga itu kepada mereka. Jadi kalau aku tangkap dari apa yang kamu tadi sampaikan, itu memang perlu juga kita sampaikan ke adik-adik atau guru-guru kita ini gitu. Jadi jangan nanti salah tanggapan, kan yang broken home itu kan bapak dan ibu yang bercerai, tapi anak itu jangan sempat mereka jadi broken gitu, jadi berantakan gitu. Seperti apa yang kamu tadi sampaikan, kami menerima banget apa yang tadi kamu ucapkan. Jadi itu perlu buat kami, buat kita semua ya guru-guru, supaya apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga itu jangan sempat mengorbankan anak. Jadi jadilah kita semua untuk bisa membimbing anak-anak kita, keluarga-keluarga kita untuk menopang yang sudah bercerai tadi, supaya anak-anak ini tidak merasakan bahwa nanti bapakku sirang, bahwa nanti bapakku ini berantem dulu, nggak seperti itu. Tapi mereka itu bisa melihat bahwa mereka itu menjadi
ikon keluarga menopang dan mendukung mereka di dalam kehidupannya. Eko agak si banci ku tambahkan Kak, bujur man bandu kami singgung memberikan masukan man kami. Memang membahas tentang hal yang tentang orang tua itu sangat sensitif bagi anak-anak. Tidak semua orang pandai menyampaikannya, walaupun kita sebagai guru, karena anak-anak itu kan masih peka dia, mempunyai perasaan yang halus. Jadi kita memang harus siap, benar-benar siap guru, karena salah-salah kita ngomong, itu menjadi apa bagi anak-anak gitu. Ini kan misalnya tentang broken home-nya kita kasih cerai ya. Aku aja kadang-kadang kalau ada momen-momen tertentu, ini orang tua yang meninggal, bapak yang meninggal gitu. Kalau ada dalam acara meriah-meriah atau gimana, kita bilang misalnya datangi mamamu, datangi papamu, peluk, minta ucapkan sama maaf atau gimana gitu. Dalam momen Natal biasa kayak gitu ya. Kami mengajak anak sekolah minggu supaya sebelum dimulai ibadah, ayo kita berdamai dengan semua orang, terutama dengan keluarga. Cari bapaknya, hampiri. Cari mamanya, hampiri, minta maaf, apa gitu. Itu kan momen anak nangis-nangis. Kebetulan ada yang tidak ada lagi bapaknya, meninggal. Nah itu hal-hal yang menjadi bagaimana gitu. Jadi aku pikir kita harus memang siap sebagai guru menyampaikannya. Kalau nggak perlu, kita lihat juga kondisi anak ya. Kalau memang nggak perlu disinggung, nggak usah aja gitu. Daripada nanti setelah par ini ada hal-hal yang bagaimana lah. Itu hal yang sensitif sekali memang. Itu aja sih, bujur. Iya, jadi saya tambahkan sedikit. Memang ini sensitif, apalagi misalnya kita, makanya tadi sebetulnya gambar broken home itu nggak usah lah ditampilkan juga, yang rukun-rukun aja gitu. Atau lalu kemudian tugas anak-anak pun jangan tadi seperti Pontiana katakan, atau mungkin siapa tahu ada lengkap bapaknya, tapi mungkin bapaknya mungkin menurut dia keras gitu ya. Tapi kita gambarkan ayah itu yang baik gitu, bapakku keras, itu pun bisa membuat dia sensitif juga gitu. Mungkin kasih sayang itu kita sampaikan secara umum lah. Artinya bahwa orang tua itu adalah sudah Allah berikan kepada kita, kita diciptakan melalui orang tua kita. Ya mungkin seperti itu aja, yang prinsip-prinsip aja. Tapi lebih detail ke kemesraan, ke kerukunannya. Itu memang masing-masing anak saya tahu dan kita sendiri kan juga seperti itu gitu ya. Ada yang orang tuanya pedagang, ada yang orang tuanya guru, ada yang orang tuanya pegawai negeri gitu kan, beda-beda perlakuan orang tua kepada setiap anak-anak gitu. Ya kita sendiri guru pun merasakan itu gitu. Beda kalau orang ya, ataupun entah kita dengan suami atau istri kita pun latar belakang kita juga berbeda-beda. Nah, apalagi anak-anak gitu. Makanya terbeluh kita Kari nggambarkan bagaimana mungkin kita suruh berjoget dengan mamanya, siapa tahu mamanya udah nggak ada juga gitu kan ya. Nah itu kan kita harus kuasai lah ada adik-adik kita itu, jangan sampai kita suruh dia terus ada di antara kita tahu, misalnya kami pun ada misalnya dulu tapi kebetulan dia udah naik permata, dia nggak punya mamah lagi gitu, kita terus selalu menyanjung-nyanjung seorang ibu gitu kan. Mamahku udah nggak ada, dalam hatinya kan kasihan juga dia. Makanya kita harus menguasai adik-adik kita, mengetahui, mengenal dia lebih jauh seperti apa, sehingga ketika kita menyampaikan itu, ya kita bisa lebih fokus, kita lebih transparan, tidak menyinggung perasaan adik-adik kita lah gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atau mungkin bisa ditambahin juga kali itu gini ditanya. Di rumah dengan siapa aja gitu kan, kadang-kadang kan ada bininya, butininya di rumah mereka bersama tinggal kan, bisa juga gitu loh. Iya aku sama biringku, aku ininya atau bulangku, nggak apa-apa, itu kan juga keluarga gitu loh, ditambahin aja kali. Jadi nggak usah disinggung yang terlalu berat lah, seperti kata Riri tadi, gimana kita tahu anak kita kondisinya, dah kita aja setiap rukun tahu kondisi anaknya, tahu seperti apa modelnya. Kita istilahnya bila sesinggung saja ya, secara umum saja tetap kami tambah ya. Bisa. Ya. Gimana Permen? Udah cukup, Bi. Oke. Kasih. Ya. Semuanya bagus. Oke, kita lanjut aja kali ya. Lihat situasi. Ya, karena udah jam 12 juga ini. Iya. Ntar masuk kita yang ke hari ke-6 ya. Saya yang share screen dia kan. Oh, ini aku cari dulu Ribu. Nggak, biar cepet lah, biar cepet. Oke, ini. Iya Ribu ya. Ya, hari ke-6 kita
masuk pekan anak ke-6, aku dan talentaku. Jadi ini yang menjadi panutan dasar tema aku dan talentaku, tujuan supaya anak dapat. Oh, kelewat ini. Ya, Ibu. Nanti ditambahkan dari buku pedoman aja deh. Ya, ini ada kurang sedikit. Terus bahan Alkitab diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 19. Ayat hafalan Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka menentangkan kekurangan saja. Jadi ini nanti yang kita hafalkan ke anak-anak kita. Responsoria diambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Ini metode drama. Nanti ada masalah tentang talenta ya. Jadi bagaimana nanti kita lihat alat peraga, ini jerih payah, gambar orang berolahraga, lari. Terus yang kedua keuntungan, gambar uang. Terus kata-kata atau gambar orang sedang berbicara dengan mulut terbuka, kekurangan, dan dibuat nanti tanda negatif. Terus kita ada nyanyian, aktivitas KKR Go Talent, kelas digabung atau pisah tergantung dengan runggun masing-masing. Bernyanyi, berpuisi, bercerita, pidato, landek, menggambar atau melukis, ada fashion show, ada acting. Terus alat dan bahan, kursi, uang logam, koin, dekorasi, gambar dan tokoh terkenal, yaitu Jokowi, Agnes Mo, Anthony Ginting Suka, Cristiano Ronaldo, dan Hatta Halilintar. Ini ada tokoh-tokoh ini nanti bisa kita buat di sebagai alat peraga ya, sebagai dekorasi. Terus ada yang kedua bagian B, penjelasan bahan Alkitab. Ini nanti ada renungan dimulai dan diakhiri dengan doa. Terus kita buat nanti tadi ada drama. Nanti ada pemilik kebun. Ini nanti tergantung bagaimana dari Runggun untuk menyampaikan kepada adik-adik kita. Kalau memang kita onsite, bisa kita buat langsung diperagakan di Runggun kita masing-masing. Kalau tidak, ya menyampaikan bagaimana kita memberikan materi lewat Zoom. Terus yang ke bagian ini yang untuk kegiatan yang hari kelima. Terus ada pemilik kebun, ini nanti masih berkelanjutan dengan season drama tadi, atau kita bisa menyampaikan tentang talenta-talenta yang diberikan di dalam Matius tadi. Ini yang bisa kita lihat bagaimana kita mengembangkan talenta daripada adik-adik kita bisa menyampaikan lewat materi yang sudah kita tadi baca. Jadi lanjut ke ini, Ibu. Di sini ada lagi, kita ambil nanti adik-adik 3 orang bagaimana mereka menceritakan dari Matius tadi ya. Tadi sudah ada yang hamba 1, hamba 2, dan hamba 3. Jadi adik-adik, teman-teman pelayan, bagaimana kita melihat talenta daripada adik-adik kita nanti bisa memberikan pertanyaan mengenai bacaan atau firman Tuhan nanti yang sambil dia nunggu dia deh. Kalau saya lihat masalah talenta ini, kalau kita kan tadi bayangkan talenta itu kemampuan adik-adik kita, tapi kalau ini tadi kan bagaimana firman Tuhan itu talenta itu kan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 gitu ya. Itu kalaupun nanti dengan Zoom bisa aja, tapi kita sebagai guru harus kita share dulu ke adik-adik kita untuk membacakannya dengan tentu saja dengan acting kayak drama gitu. Itu pun bisa juga sih kalau menurut saya kita lakukan seperti itu, sehingga terakhir nanti setelah selesai dialog mereka itu hamba 1, 2, 3 dan pemilik pemilik itu ya. Akhirnya nanti kesimpulannya ini kan tadi pemilik, yang ini. Adik-adik, demikianlah 3 orang hamba yang dicatat dalam kitab Matius. Nah ini nggak usah kita tampilkan, ini ada panduan untuk guru. Itu yang buat kita bisa kita kreativitaskan juga seperti apa nanti yang kita tanyakan kepada adik-adik kita. Dan dalam bentuk PowerPoint pun bisa kita tuangkan, tapi nggak copas seperti ini gitu.
Belum masuk kelihatan, Ibu. Kalau di aku belum kelihatan. Oh, oke. Saya aja yang bacakan ya. Jadi, Nah, ini udah. tata ibadah hari ke-6 ini, kalau bisa kita juga mengajarkan kanon kan kepada adik-adik. Tuhanlah, saya rasa kalau guru semua udah bisa, adik-adik kita nyanyikan secara kanon supaya meriah gitu kan. Karena ini kan talenta adik-adik kita ini. Lalu ada kita kerja sama-sama, kemudian ada nyanyi glory bagi Sang Raja. Ini semua lagu-lagu yang agak meriah. Kemudian nanti ada doa pembuka, ya ini nanti bisa diatur boleh adik-adik yang ditugaskan, ya. Kemudian nyanyi lagi, kemudian ada doa, masuk langsung ke firman. Ya. Tapi sebelum itu kita ada pembacaan firman Tuhan responsoria dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Itu kan Amsal 1 masalah hikmat. Kita pun kadang-kadang yang kami harapkan guru-guru juga udah bisa menyanyikan ini. Kalau sampai kita nggak bisa, bagaimana kita mengajarkan ke adik-adik kita? Makanya kita pelajari dulu. Ini kan masih tanggal 24 baru libur ya, masih ada beberapa hari untuk kita persiapkan atau dibagi tugas-tugas teman-teman. Si A ya kan ada 6 guru langsung khusus dia merenungkan hari pertama, si B khusus hari kedua, si C hari ketiga gitu. Jadi kita nggak usah semuanya gitu. Seperti ini tadi juga kan ada langsung 3 orang narasumber, dia malah 2-2. Kalau di Runggun bisa 1-1, jadi lebih dia bisa kembangkan sendiri. Nanti kita ketemu, nanti teman-teman semua bisa ketemu lagi, dipandu oleh misalnya pengurusnya yang bagaimana, ya, itu seperti itu bisa ya. Jadi ini pun saya rasa ibadah-ibadah seperti ini sama. Kemudian lagu puji-pujian ini kalau bisa kita pelajari dulu, karena ini kan nggak jarang juga nih, talenta sini breken di batanta, ya mungkin ada yang sudah lancar, ada juga yang masih harus terbata-bata menyanyikannya. Oke, setelah itu doa Bapa Kami, ya. Nah ini adalah tata ibadahnya. Lalu tadi ini sudah dibacakan ya sama diaken kita, yang kami terima dari Modramen pun, tadi saya pikir ada salah ketik gitu ya. Memang dia belum masukkan ini. Nanti kami tanyakan lagi deh ke Modramen. Di sini yang asli ini aslinya teman-teman. Supaya anak dapat, memang belum dimasukkan ini ya. Jadi memang masih seperti itu. Saya pikir tadi ada di sini. Ternyata memang bukan salah pindah, tapi memang belum ada dari Modramen. Nanti kami akan tanyakan, lalu kami akan share kepada teman-teman tujuan di hari ke-6 ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian aktivitas ini, ya KKR Got Talent, ya nanti itu terserah Bapak, teman-teman semuanya, bagaimana, apa yang mau dibuatkan, apakah bernyanyi, berpuisi, bercerita, pidato. Nah, ini tadi sudah dijelaskan saya rasa semua. Jadi mungkin itu yang hari ke-6. Kemudian teman-teman, kami harapkan seminggu sebelum acara PAR ini, mohon teman-teman sudah mensosialisasikan ke adik-adik kita apa yang harus dibawa di hari pertama. Ya, kemudian hari kedua apa yang harus di hari pertama dimomokan apa yang harus dibawa hari kedua. Kalau mau langsung semua juga boleh, atau dibuatkan dalam resume yang hari pertama apa, hari kedua apa, boleh juga langsung diserahkan ke adik-adik semua. Itu bisa juga, itu penting karena supaya mendukung. Tidak harus dibeli, sebagian kan bisa dipersiapkan. Nah itu yang kami harapkan. Kemudian kakak-kakak gurunya juga dibagi-bagi tugas. Dia misalnya yang tadi misalnya mewarnai, kemudian membuat pohon keluarga gitu kan. Itu pun sebaiknya sudah dipersiapkan oleh kakak guru supaya mereka tinggal mengisinya nanti gitu. Seperti itu. Itu ada beberapa tugas yang harus disiapkan guru, ada beberapa persiapan yang harus disiapkan oleh adik-adik kita. Nah itu kami harapkan koordinasi yang sangat baik dari setiap guru yang ada di Runggun dan adik-adik KKR kita di dalam rangka mensukseskan Pekan Anak dan Remaja ini gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya Bu, ada sih yang buat tadi teman-teman itu yang udah bertanya tadi Bu, di luar daripada materi kita.
tentang kegiatan tadi kan ada yang disampaikan tadi, ada yang mau 1 hari, ada yang 2 hari gitu. Tapi tadi kayaknya aku ada juga dengar mengenai persembahan yang dikumpulkan. Tapi mengingat tema-tema kita ini berbeda, kalau 1 hari kayaknya nggak terlalu nggak bisa tercover semuanya ya. Kalau bisa diusahakanlah tadi kayaknya Ribu sudah menyampaikan dibikin kayak sesi gitu ya, sesi 1 apa, sesi 2 apa, sesi 3 apa. Tapi kalau untuk ke-6 tema kita ini kalau dibuat 1 hari terlalu berat buat anak-anak kita atau adik-adik kita. Jadi diusahakan karena ini pun ada aktivitas. Jadi membantu teman-teman kami, Adina Banci usahakan ulamin sadawari buat entah 2 hari, entah 3 hari, entah 2 kali tema sadawari. Banci dengar kari iaturkan sesi-sesi nah. Jadi persembahan pendai kuaka, ngomde kuaka kita ngerti bahwa persembahan ikrina lah boleh tadi ibas serunggun lah boleh tadi ibas klasis, tapi krina istorkan ku modramen. Jadi harapan ta untuk kita Jakarta Kalimantan banci siaturkan di tengah-tengah ruguntag lah banci erdalan lalu muhuli. Terlebih-lebih tema-tema sininggo ipesah kami sininggo ipesah deman banta krina banci silakau kenalu muhuli tengah-tengah rugunta endak kau kasih banci ku tambahi Ribu bujur. Oh iya. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan masukan boleh, diskusi boleh, bertanya boleh, silahkan. Aku Kak, sedikit aja. Ya, silahkan. Sudah jelas semua ya Kak, pemaparannya dari awal sampai akhir tadi. Tentang harinya, situasinya, kapan kita mau laksanakan, paling tidak kan anak-anak liburan ya. Kalau seperti kami, kalau mungkin di sana banyak yang guru sekolah minggu. Jadi waktu libur anak libur lah guru. Kalau di tempat kami ini hanya aku sendiri yang kali guru ya. Yang lainnya kerja di kantoran. Dan kemudian mahasiswa kan nggak mungkin libur kan. Jadi mungkin ya seperti itu nanti mungkin Ibu Marlinda juga kerja. Paling-paling aku dengan Ibu Ketua dan 1 orang lagi. Mungkin ada 4 orang kami yang tidak kerja. Jadi dengan situasi seperti itulah semuanya kan tergantung kepada Runggun ya Kak. Iya betul. Nggak mungkin 1 hari, nggak mungkin 2 hari. Paling tidak 4 hari lah begitu kira-kira ya Kak. Iya, iya. Sesuaikan dengan situasi Runggun masing-masing. Iya. Boleh seperti 4 tahun kemarin kami libatkan juga Pertua Diaken sebagai pembicaranya atau apa, dan pendeta juga. Situasi itu yang penting kita laksanakan ya Kak. Dan acaranya sudah dimodif memang seperti itu ya Kak. Kami tinggal menunggu kiriman aja dari kakak-kakak supaya kami boleh nanti membicarakannya sesama pengurus dulu. Sebarang bujur aja. Ya, memang disesuaikanlah dengan Runggunnya masing-masing. Tapi memang tadi yang seperti yang 1 hari itu memang agak berat itu. Agak berat kalau kita 1 hari untuk menyelesaikan 6 materi itu. Walaupun dari jam 8 sampai jam 8, 12 jam ya kan? 12 jam, ibadah aja mungkin 1 jam itu sudah cepat itu 1 jam kegiatannya. Bisa muntah anak-anak Kak. Itu namanya penyiksaan anak Kak kalau dari jam segitu. Penyiksaan namanya. Udah nggak sesuai lagi dengan hak anak. Ya. Kan kita harus kembali kepada tujuannya sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Par itu kan untuk mengisi liburan anak. Iya, itu makanya dibikin 6 hari. Kalau ya, idealnya kan memang setiap hari ketemu di gereja sebetulnya. Hari gelah nanggo saja sih ban meriah akap kita Iya, jadi waktunya bisa lama, misalnya 4 jam gitu hanya untuk 1 sesi itu gitu tuh. Mereka ya namanya pun mengisi waktu mereka supaya mereka lebih ini. Tapi ya kendalanya kan tadi juga dari awal saya bilang guru kadang-kadang yang menjadi kendala. Ya, jadi itu sebabnya boleh juga dilibatkan yang memang pakar-pakar budaya atau orang tua, pertua diaken boleh kita libatkan juga. Pendeta pun boleh gitu. Jadi keterbatasan guru pun ya harap kita lihat juga gitu. Itu makanya kita aturlah. Bahkan ada juga guru kadang-kadang dia harus cuti karena memang hari kelima misalnya dia gitu. Dia cuti 1 hari itu karena tugasnya. Nah, itu arih-arih mah bagaimana? Itu si arihkan misalnya. Atau ya mungkin ya 1 guru tuh mesti dia 2 hari untuk mengajar dalam 6 hari ini. Bisa juga ya. Itu yang penting kan adik-adik kita ini terisi dia dengan happy lah, jangan dengan seperti tadi penyiksaan buat dia.
Kita aja waktu di Modraman disuruh sampai jam berapa muntah ya Kak? Berapa Iya. orang yang sakit ya Kak ya? Iya. Kami pun ini dibekali 2 hari ini, yang 6 materi ini loh, bukan sehari. Kita aja ini tadi karena memang sudah semakin cepat. Ini aja tadi saya pikir jam 12 selesai, ini udah mau 12:30. Mungkin sudah lapar juga teman-teman ya. Tapi karena memang kita sudah paham juga bentuk-bentuk pengajarannya ya, jadi bisa lebih cepat. Tapi menjelaskannya tadi kemarin itu kami 2 hari juga teman-teman. Dari Modraman memaparkannya ke setiap klasis dengan Zoom kemarin. Kita ikut 2 hari waktu itu. Adinali dengar kari pertanyaan du japri dupe banci di grup juga boleh gitu ya, nggak apa-apa saya rasa. Ali dengar pertanyaan-pertanyaan dulu. Sebab ngukam setengah sadat tenan tang ngukam kamli hekrina. Jadi itu tadi sebagai closing untuk sosialisasi paparan panduan par kita ya, yang tadi sudah ditutup langsung oleh Bibik. Kita sudah sampai di akhir dari paparan sosialisasi ya, panduan par kita. Terima kasih Bang Kakak yang sudah sangat setia duduk dari jam 10 tadi. Amin. Terima kasih banyak Kak Musti. Amin.